Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas elektroanalisis mengenai konduktometri dengan judul A Simple and Green Method for Determination of Ethanol in Liquors by the Conductivity Measurement of the Uncatalyzed Esterification Reaction. Anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Sujun Ajiza dengan NIM 1217040070 dan Tiara Rizkia A dengan NIM 1217040082. Nah, pada jurnal tersebut terdiri dari beberapa tema atau terdiri dari beberapa bahasan. Yang pertama yaitu mengenai prinsip dasar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Prinsip dasar dari jurnal tersebut dari pengukuran konduktivitas, di mana konduktivitas listrik ini merupakan ukuran kemampuan suatu larutan untuk mengantarkan arus listrik. Kemampuan ini sangat bergantung pada konsentrasi ion yang ada dalam larutan. Yang kedua, ada reaksi esterifikasi, di mana reaksi esterifikasi ini merupakan proses kimia yang terjadi antara asam karboksilat, dalam hal ini adalah asam asetat, dan alkohol, yaitu etanol. Proses ini menghasilkan ester yang di dalam penelitian ini yaitu etil asetat serta air. Selanjutnya ada disosiasi asam asetat, di mana asam asetat berfungsi sebagai elektrolit lemah yang dapat terdisosiasi dalam larutan menjadi ion hidrogen atau H+, dan ion asetat atau CH3COO-. Proses disosiasi ini sangat penting karena perubahan konsentrasi ion dalam reaksi selama reaksi esterifikasi akan mempengaruhi konduktivitas larutan. Nah, yang keempat ada hubungan antara konduktivitas dan konsentrasi etanol, di mana ketika etanol ditambahkan ke dalam larutan asam asetat, perubahan konduktivitas dapat diukur secara akurat. Penurunan konsentrasi akibat reaksi esterifikasi ini akan menyebabkan penurunan nilai konduktivitas. Oleh karena itu, konduktivitas menjadi parameter kunci dalam menentukan konsentrasi etanol dalam larutan. Selanjutnya ada kalibrasi. Nah, untuk menentukan konsentrasi etanol dalam sampel, kurva dibuat dengan mengukur konduktivitas larutan standar etanol pada berbagai konsentrasi. Hubungan linear antara konduktivitas dan konsentrasi etanol memungkinkan penentuan konsentrasi etanol dalam sampel yang nyata. Ya, untuk selanjutnya ada metode penelitiannya. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan, di mana alat yang digunakan terdiri dari gelas kimia berjaket, kemudian pipet, magnetic stirrer, alat pencetak suhu, beker, dan batang pengaduk. Untuk bahan yang digunakan yaitu asam asetat glasial atau CH3COH, etanol CH3CH2OH, dan air deionisasi. Kemudian di sini ada alur penelitian, di mana alur penelitian ini dimulai dari asam asetat yang dipreparasi, kemudian menghasilkan kurva kalibrasi dan datanya dianalisis dengan membuat regresi linear dan diuji ketepatan intra serta interhari, kemudian dilakukan perbandingan metode yang dilakukan menggunakan uji T dan dihasilkan hasil analisis. Selanjutnya ada prosedur yang diawali dengan asam asetat disiapkan menggunakan air deionisasi, kemudian dicampurkan antara asam asetat, air deionisasi, dan etanol, lalu suhunya diatur antara 25 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengukuran konduktivitas listrik campuran, kemudian hasil pengukurannya itu dicatat, dilakukan pengukuran konduktivitas untuk berbagai konsentrasi etanol dan asam asetat, lalu dibuat kurva kalibrasi antara konduktivitas dan konsentrasi, menghasilkan kurva kalibrasi. Selanjutnya, pada hasil kurva kalibrasi itu dihitung regresi linearnya, kemudian diuji ketepatan intrahari dan interhari dengan pengukuran pada konsentrasi etanol yang berbeda, yaitu konsentrasinya 20, 40, dan 60 selama 3 hari, menghasilkan hasil uji ketepatan. Selanjutnya, hasil uji ketepatan tersebut dilakukan perbandingan metode dengan melakukan analisis statistik atau uji T yang menghasilkan hasil uji T. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Tiara Rizky. Padanya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Suci atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil dan pembahasan pada jurnal ini. Itu yang pertama, bahwa
Reaksi esterifikasi dilakukan tanpa katalis asam kuat untuk menghindari korosi dan produksi limbah berbahaya yang bersifat asam. Nah, pada penelitian ini, rasio molar asam asetat dan etanol pada kondisi yang ditunjukkan pada gambar adalah 2,04, yang mana relatif tinggi. Oleh karena itu, reaksi esterifikasi dapat dilakukan. Nah, reaksi esterifikasi antara asam asetat dan etanol berlangsung sangat lambat tanpa adanya katalis. Hal ini disebabkan oleh tingginya energi aktivasi yang diperlukan untuk memfasilitasi reaksi tersebut. Meskipun reaksi berlangsung lambat, penggunaan konsentrasi asam asetat yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju reaksi meskipun tidak secara signifikan mengubah hasil akhir dalam waktu yang singkat. Hasil ini juga menunjukkan bahwa meskipun reaksi esterifikasi tanpa katalis memiliki laju yang lambat, metode konduktometri tetap dapat digunakan untuk memantau perubahan konsentrasi komponen dalam larutan yang memberikan alternatif untuk analisis kimia yang lebih kompleks. Dan hasil pembahasan kedua didapat pada gambar sebelah kiri, itu konduktivitas listrik sebagai fungsi waktu pada esterifikasi tiba-tiba menurun karena pengenceran. Selain itu, hasil eksperimen menunjukkan bahwa aktivitas menurun dengan meningkatnya konsentrasi etanol dari 10 menjadi 50%. Hal ini menunjukkan penurunan jumlah ion hidrogen dan anion asetat karena proses yang lebih tinggi dalam esterifikasi asam asetat dengan etanol. Dan pada grafik yang sebelah kanan menunjukkan bahwa konduktivitasnya meningkat tajam pada tingkat yang rendah dengan tingkat konsentrasi asam asetat yaitu pada 0,05 sampai dengan 1% dan kemudian sedikit meningkat dalam kisaran 1 sampai 30%. Yang mana eksponensial penurunan konduktivitas molar dengan meningkatnya akar kuadrat diperoleh dari konsentrasi asam asetat yang sesuai dengan teori kecenderungan elektrolit lemah. Selanjutnya, pada gambar di sebelah kiri itu menunjukkan hubungan antara konduktivitas dan konsentrasi etanol, yang mana gambar 5 menunjukkan hubungan linier antara konduktivitas larutan dan konsentrasi etanol dalam rentang 0,0 sampai dengan 99,9%. Nah, penurunan konduktivitas itu seiring dengan meningkatnya konsentrasi etanol mengindikasikan bahwa etanol tersebut berperan dalam mengurangi jumlah ion yang tersedia dalam larutan. Dan juga pada gambar tersebut menjelaskan bahwa pengaruh konsentrasi asam asetat dari 0,05% hingga 30% itu terhadap konduktivitas sangat signifikan. Dengan meningkatnya konsentrasi asam asetat, sensitivitas deteksi etanol juga meningkat, yang berarti bahwa metode ini lebih efektif dalam kondisi dengan konsentrasi asam asetat yang lebih tinggi. Lalu pada kondisi ini juga diperoleh hubungan linier yaitu Y sama dengan minus 10,0,3 x 1624,69, di mana Y itu adalah konduktivitas listrik dan X adalah konsentrasi etanol, yang mana hubungan linier ini akan digunakan untuk penentuan kandungan etanol dalam minuman beralkohol. Nah, penurunan konduktivitas yang terlihat dalam gambar ini mencerminkan proses reaksi esterifikasi antara asam asetat dan etanol, di mana ion H+ dan CH3COO- berkurang seiring dengan reaksi yang berlangsung. Selanjutnya, hasil pembahasan yang selanjutnya itu ada menyajikan data mengenai presisi metode konduktometri untuk penentuan konsentrasi etanol pada 3 level konsentrasi, yaitu ada pada 20%, 40%, dan 60%. Nah, yang mana data itu menunjukkan nilai rata-rata konduktivitas yang diukur serta deviasi standar atau SD dan persentase deviasi standar relatif atau persen RSD untuk pengukuran intrahari dan interhari, yang mana persen RSD presisi intrahari dan antarhari itu kurang dari 2,16% dan 3,45%, yang mana nilai SD sebesar 0,21%, kemudian diperoleh LOD dan LOD sebesar 0,63 dan 2,10%, yang mana mengingat kandungan etanol pada minuman alkohol yang tersedia secara komersial di Thailand itu mengandung kandungan etanol konsentrasinya sekitar 5-40%.
Nah, yang mana metode ini mempunyai potensi untuk digunakan sebagai strategi alternatif untuk penentuan etanol. Nah, lalu di sini pada tabel 3 menyajikan hasil analisis konsentrasi etanol dalam 8 sampel minuman beralkohol, termasuk whisky dan vodka. Konsentrasi etanol yang terukur untuk masing-masing sampel dicantumkan pada tabel, yang mana menunjukkan variasi kandungan etanol di merek yang berbeda. Nah, di tabel ini, konsentrasi etanol yang terukur untuk sampel whisky berkisar antara 34,05% hingga 39,55%. Sedangkan untuk vodka berkisar 38,34% hingga 41,34%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar etanol dalam minuman beralkohol berada dalam rentang yang diharapkan untuk produk komersial. Dan juga validitas metode konduktometri yang digunakan untuk menentukan konsentrasi etanol. Nah, meskipun variasinya kecil dan ada dalam kesalahan persentase, hasil yang konsisten menunjukkan bahwa metode ini dapat diandalkan untuk analisis etanol dalam minuman beralkohol. Selanjutnya, pada tabel keempat ini, dia menyajikan hasil pemulihan etanol dari sampel yang telah diperkaya atau di-spike dengan konsentrasi etanol mulai dari 5%, 10%, dan 20%, yang mana hasil pemulihan untuk metode konduktometri berkisar antara 92,4% hingga 116,7%, yang menunjukkan bahwa metode ini mampu mendeteksi etanol dengan baik dalam sampel yang telah diperkaya. Dan juga nilai persen RSD untuk pemulihan menggunakan metode konduktometri berkisar antara 1,52% hingga 3,39%, menunjukkan bahwa metode ini memiliki presisi yang baik dalam pengukuran dengan variasi yang rendah antara pengukuran yang dilakukan. Nah, untuk hasil pemulihan metode ini digunakan metode gas kromatografi yang berkisar antara 98,5% hingga 107,6%, dengan persen RSD antara 0,92% hingga 2,85%. Nah, walaupun metode konduktometri ini mempunyai nilai yang lebih rendah dalam presisi dibandingkan dengan gas kromatografi, tapi hasilnya masih dalam rentang yang dapat diterima. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri, metode ini tuh sederhana karena mudah diterapkan dan memungkinkan analisis secara cepat tanpa memerlukan prosedur yang rumit atau peralatan yang mahal. Dan yang kedua, ramah lingkungan. Ramah lingkungan karena pendekatan ini menggunakan reaksi esterifikasi yang tidak dikatalisis, mengurangi penggunaan asam kuat yang dapat menghasilkan limbah yang berbahaya. Dan yang ketiga itu akurasi dan presisi. Hasil menunjukkan bahwa metode ini memiliki akurasi yang baik dengan nilai regresi lebih dari 0,98 dalam kalibrasi, yang menunjukkan bahwa metode ini dapat diandalkan untuk analisis etanol. Dan kelebihan terakhir yaitu telah divalidasi dengan metode lain. Metode ini telah divalidasi dengan teknik kromatografi gas yang memberikan kepercayaan tambahan terhadap hasil yang diperoleh. Lalu untuk kekurangannya sendiri ada dua. Yang pertama ada keterbatasan dalam rentang konsentrasi, yang karena meskipun metode ini efektif dalam rentang konsentrasi yang diuji mulai dari 0,0 sampai dengan 99,9%, tapi ada batasan dalam aplikasinya untuk konsentrasi etanol yang sangat rendah atau sangat tinggi yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran. Dan untuk kekurangan selanjutnya ada keterbatasan dalam jenis sampel, yang mana metode ini mungkin lebih cocok untuk sampel tertentu seperti yang dicontohkan itu pada whisky dan vodka, dan mungkin tidak dapat ditetapkan secara langsung pada semua jenis minuman beralkohol tanpa modifikasi. Selanjutnya ada kesimpulan yang dapat disampaikan oleh Suci Nurhadijah. Baik. Untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu metode konduktometri yang diusulkan untuk menentukan konsentrasi etanol dalam minuman beralkohol, khususnya whisky dan vodka, terbukti efektif dan dapat diandalkan. Pendekatan ini menggunakan reaksi esterifikasi antara etanol dan asam asetat yang menghasilkan perubahan konduktivitas yang dapat diukur.
Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan linear yang kuat antara konduktivitas dan konsentrasi etanol dengan nilai R kuadrat lebih dari 0,98 yang menunjukkan akurasi tinggi dari metode ini. Selain itu, metode ini dianggap ramah lingkungan karena tidak menggunakan asam kuat yang dapat menghasilkan limbah berbahaya. Validasi dengan kromatografi gas atau GC menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara hasil yang diperoleh dari kedua metode, menegaskan keandalan metode konduktometri. Secara keseluruhan, metode ini menawarkan solusi yang sederhana, cepat, dan biaya rendah untuk analisis etanol, serta memiliki potensi aplikasi yang luas dalam industri minuman beralkohol dan analisis kimia lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.